Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sedikit bercerita tentang bahaya kalau kita terlalu banyak bertanya. Bertanya memang perlu, tetapi sekedarnya saja. Kalau bertanya yang berlebihan itu bisa merepotkan diri sendiri. Iya. Saya ingat waktu saya masih kecil, masih di sekolah dasar, kalau guru saya memerintahkan bahwa anak-anak besok semua kita kerja bakti bawa cangkul. Nah, ada beberapa teman saya tidak punya cangkul, bertanya, "Pak Guru bisa tanya, kenapa nak? Saya tidak punya cangkul Pak Guru, bisakah misalkan saya bawa pacul?" Ya, Pak Gurunya bilang, "Lebih bagus lagi bawa juga pacul." Ya. Setelah itu ada teman saya lagi, "Pak Guru, saya tidak punya cangkul, tidak punya pula pacul, bisakah saya bawa skop?" Pak Gurunya bilang, "Lebih bagus lagi, bawa juga skop." Jadi sudah tiga yang disuruhkan. Tadinya bawa cangkul, karena ada pertanyaan, bisa bawa pacul, bisa bawa skop, bisa. Akhirnya sudah tiga yang disuruh bawa. Coba tidak ada yang bertanya, cangkul saja yang dibawa. Anak-anak yang tidak punya cangkul tidak usah bawa. Itulah bahayanya kalau terlalu banyak pertanyaan. Nah, kesempatan ini saya sedikit akan membahas tentang kaum Bani Israel yang terlalu banyak pertanyaannya. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Bertanya memang bagus, karena pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Tetapi terlalu banyak bertanya, malu di jalan. Nah, inilah kaum Bani Israel. Ya, kisahnya seperti ini. Suatu ketika di kaum Bani Israel itu ada seorang yang kaya raya, yang banyak sekali hartanya, namun tidak ada keturunannya, tidak ada anaknya. Singkat cerita, orang kaya ini meninggal dunia terbunuh. Yang pertama menemukannya adalah sepupunya sendiri. Mereka semua mencari siapa pembunuh. Kaum Bani Israel ini mencari siapa pembunuh orang kaya ini. Iya, ada yang mengatakan depan rumahnya, ada yang mengatakan sepupunya, ada yang mengatakan kampung sebelah. Akhirnya hebohlah Bani Israel pada waktu itu. Ada seseorang yang mengusul. Nah, daripada kita berdebat siapa pembunuh orang kaya ini, kita panggil Nabi Musa alaihissalam. Barangkali dia bisa memberi solusi. Nabi Musa datang, dipanggil, perintah Allah, "Wahai Musa, suruh Bani Israel menyembelih seekor sapi." Disinilah mulanya. Bani Israel ini tidak menerima apa yang dikatakan oleh Nabi Musa. Karena menurut mereka Nabi Musa ini lucu. Kita mau mengungkap pembunuhan saudagar kaya ini, kenapa kita disuruh menyembelih seekor sapi? Padahal ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Musa. Mereka enggan untuk menyembelih seekor sapi. Dan akibatnya karena keengganan kaum Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi, bertanyalah, mereka mengajukan beberapa pertanyaan yang akhirnya menyulitkan diri sendiri. Kaum Bani Israel bertanya kepada Musa, "Wahai Musa, sampaikan kepada Tuhanmu sapi apa yang ia maksud." Ya, disampaikan bahwa sapi betina. Bertanya lagi, "Wahai Musa, sampaikan kepada Tuhanmu sapi betina yang bagaimana kriterianya." Nah, disampaikan lagi bahwa kriterianya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Tambah banyak lagi persyaratannya karena pertanyaan daripada Bani Israel ini. Disampaikan lagi, "Wahai Musa, sampaikan kepada Tuhanmu bagaimana umurnya, ya, bagaimana warna kulitnya." Karena banyak pertanyaannya, karena mereka enggan untuk menyembelih mengikuti Musa, banyak pertanyaannya. Akibatnya kembali ke diri mereka sendiri Bani Israel. Akhirnya mereka sulit sekali untuk menemukan sapi yang dimaksud karena pertanyaannya yang sangat banyak. Ya, untuk sementara kita tinggalkan dulu kaum Bani Israel, kita beralih ke pemilik sapi betina yang dimaksud yang akan disembelih ini. Di lain tempat, singkat cerita, ada seseorang yang sudah tua renta, anaknya masih kecil. Orang tua ini, sang ayah ini bertanya kepada anaknya, "Nak, saya titipkan ini sapi saya kepada Allah Subhanahu wa taala, saya lepas di hutan, mudah-mudahan nanti suatu saat berguna terhadapmu sapi ini." Tidak lama setelah itu ayahnya meninggal dunia, tinggal ibunya. Ibunya lah yang merawat anak kecil ini. Anak kecil ini dari kecil kerjanya ambil kayu bakar di hutan, kemudian menjaga ibunya, taat kepada ibunya, rajin sholat malam, dan anak ini sangat patuh terhadap ibunya.
Suatu ketika sewaktu anak ini menjaga ibunya, ibunya berpesan, "Nah, dulu ayahmu sebelum meninggal dunia, ayahmu meninggalkan seekor sapi di tengah hutan, menitipkan kepada Allah sapinya itu bahwa mudah-mudahan kelak kamu bisa mempergunakan sapi ini." Karena anaknya ini sudah beranjak jadi remaja, ibunya menyuruh, "Nak, kamu masuk ke dalam hutan, cari sapi yang ditaruh ayahmu, yang disimpan ayahmu dalam hutan, yang dilepas ke ayahmu dalam hutan, minta sama Allah supaya dipertemukan dengan sapi tersebut." Anak ini masuk ke dalam hutan, akhirnya menemukan sapi yang dimaksud. Kemudian kembali kepada ibunya, "Wahai ibu, saya sudah menemukan sapi tersebut." Ibunya bilang, "Kamu ambil sapi itu, pergi ke pasar, jual sapi itu 3 dinar." Ya, sang anak ini patuh kepada ibunya, tidak banyak protes, tidak banyak bertanya, seperti Bani Israel tadi. Tidak bertanya, "Wah ibu, kenapa cuma 3 dinar? Kenapa kita tidak jual 10 dinar? Kenapa kita tidak jual 100 dinar?" Tetapi karena taatnya kepada ibunya, sesuai ridho ibunya, dia mau jual 3 dinar. Akhirnya malaikat diutus oleh Allah menjelma menjadi manusia, bertemu dengan sang pemilik sapi ini, sang anak remaja ini. Ditawarlah sapinya oleh malaikat. Yang anak remaja ini tidak tahu bahwa malaikat itu menjelma jadi manusia, menawar sapinya. "Berapa kamu mau jual sapi kamu?" Anak remaja ini karena taatnya kepada ibunya, "Sesuai perintah ibu saya mau jual 3 dinar." Malaikat ini mengatakan bahwa, "Apakah kamu tidak mau jual sapimu seharga 6 dinar?" Apa yang terjadi kalau kira-kira kita yang ditanya seperti itu? Kita mau jual 3 dinar, orang menawar 6 dinar. Ya paling kita bilang kasih cukup 10 dinar tanpa bertanya lagi kepada ibu, padahal ibunya cuma menyuruh jual 3 dinar. Namun berbeda dengan pemuda ini, berbeda dengan remaja ini. Apa yang dia katakan kepada malaikat itu, yang dia sendiri tidak tahu bahwa itu malaikat. Dia katakan bahwa, "Saya tidak bakalan jual sapi saya seharga 3 dinar, kecuali 3 dinar. Kalau Anda menawar di atas 3 dinar, saya tidak akan jual. Anda tawar 6 dinar, tetap 3 dinar. Karena itu yang diperintahkan oleh ibu saya." Akhirnya kembali anak ini kepada ibunya, "Ibu, ada yang tawar sapi kita 6 dinar. Saya tidak mau jual karena ibu bilang 3 dinar." Ibunya bilang, "Kamu kembali ke sana, kau jual 6 dinar." Ya, sudah dapat restu dari orang tuanya, kembali ke pasar, bertemu dengan malaikat yang tadi, ditanya lagi sama malaikat, "Kamu sudah mau jual 6 dinar?" "Iya, saya sudah jual karena dapat restu dari ibu saya." Malaikat ini mengatakan, "Maukah kamu kalau saya beli dengan harga 12 dinar?" Tidak mau lagi. Karena 6 dinar, karena bukti kepatuhan kepada ibunya. Kembali lagi anak ini, "Ibu, ada tawaran lagi dari orang tersebut, 12 dinar dia mau belikan." Apa dia bilang ibunya? "Nah, itu malaikat yang menjelma menjadi manusia, menguji kepatuhanmu, ketaatanmu kepada saya." Ya, akhirnya anak remaja ini kembali kepada malaikat tersebut, dan malaikat tersebut mengatakan bahwa janganlah kamu jual sapi betina ini kecuali dengan harga yang pantas kepada orang yang berbakti taat kepada ibunya, sesuai dengan harga yang pantas yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau menjual sapi betina ini kecuali kepada kaum Bani Israel nanti yang akan membeli sesuai perintah Allah untuk mengungkap pembunuhan saudagar kaya yang tadi, dan janganlah kamu jual kecuali dengan harga tinggi, kecuali dengan dinar yang menutupi seluruh kulit sapimu ini. Saking banyaknya, saking tingginya harga yang diberikan kepada Allah kepada orang yang taat kepada ibunya. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Singkat cerita, sapi ini dibeli oleh kaum Bani Israel. Dan sapi ini pun disembeli. Sapi ini pun dipakai untuk mengungkap siapa pembunuh saudagar tersebut. Dan perintah Allah mengatakan bahwa perintah Allah kepada Nabi Musa, "Ambillah bagian daripada sapi yang sudah disembeli itu, kemudian pukulkan kepada saudagar kaya itu yang sudah meninggal dunia untuk mengungkap siapa pembunuhnya, supaya orang kaya tersebut dengan izin Allah bisa hidup kembali mengatakan siapa yang pembunuhnya." Akhirnya setelah disembeli sapi tersebut, kemudian dipukulkan salah satu anggota badan sapi tersebut kepada orang yang meninggal tadi, saudagar tadi yang meninggal hidup kembali mengatakan bahwa mengungkap pembunuhnya, bahwa yang membunuh saya adalah sepupu saya sendiri. Akhirnya terungkaplah kasus yang terjadi pada kaum Bani Israel pada saat dulu umat Nabi Musa alaihissalam, tentang tragedi siapa pembunuh saudagar kaya ini diungkap oleh sapi betina, oleh sapi yang disembeli oleh Nabi Musa beserta kaum Bani Israel, dari pemilik sapi yang sangat taat, sangat tunduk kepada ibunya sesuai dengan
ridho ibunya. Jadi ada dua hikmah yang bisa kita petik dalam kisah surah Al-Baqarah ini tentang sapi, bahwa janganlah kita terlalu banyak bertanya kalau memang itu sudah perintah langsung dari Allah dan Rasulnya. Kalau perintah Allah dan Rasulnya melaksanakan sholat 5 waktu, perintah Allah dan Rasulnya mengatakan berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian mengeluarkan zakat, itu kita lakukan. Karena itu adalah merupakan tugas kita sebagai hamba. Jangan terlalu bertanya, karena terlalu bertanya mempersulit diri sendiri, seperti kaum Bani Israel yang terlalu banyak pertanyaannya terhadap Nabi Musa. Itu mempersulit diri sendiri. Yang kedua hikmah yang kita bisa ambil, bahwa jadilah seorang anak yang patuh kepada orang tua, kepada ibu, kepada bapak. Apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, laksanakan. Jangan sekali-kali melanggar perintahnya. Jangan melanggar keridoannya, ketaatan kita kepada orang tua kita. Walaupun kita diiming-imingi dengan harga, dengan balasan yang sangat banyak, dengan harga yang sangat tinggi, tetapi janganlah sekali-kali melakukannya kecuali dengan keridhaan orang tua kita, keridhaan ibu kita. Itulah yang kita bisa petik inti daripada pembahasan pada kali ini. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, terutama kepada diri saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.